Baik, usaha mulai anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Isti'dadan lidu'a wahid ismail salasa arba'ah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Semuanya Mas Azril, mohon terlihat dalam kamera Mas Azril. Mas Fahri juga. Duduknya berdekat. Mas Fatih juga. Baik, kita berdoa bersama. Allah jama'a Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ustaz apa lebih jauh khair. Ketika Ustaz tanya khair, jawabnya Sobahun nur. Gimana anak-anak? Sobahul khair. Ya, silakan mikrofon. Sobahul khair. Kaifahakum ayat talami. Alhamdulillah. Ana bi khair. Wa anti Ustazah Ali. Masih ingat para anak dalam bahasa Arab? Coba sekali lagi. Kaifahal ayat salam. Alhamdulillah. Oke, tanya selanjutnya. Mada ad-darsul. Masih ingat? Jawabannya ad-darsul.
Al-lughatul Arabiyah. Ya, mada darsul iya. Iya, darsul al-lughatul Arabiyah. Mbak Kasa Almira, Mbak Rumaisya, semuanya kameranya diaktifkan. Mbak Nadia, Mbak Najwa, diaktifkan. Anak-anak, suaranya Ustazah bisa didengar? Bisa, Alhamdulillah. Mbaknya suaranya Ustazah kedengaran? Mbak suaranya coba Mbak Kia volumenya dibesarkan biar bisa dengar suaranya Ustazah. Selanjutnya Ustazah mau tanya, ketika Al-Lughatul Arabiyah, jawabannya sahlah, sahlah. Ustazah Hamasa. Coba Ustazah tanya. Al-Lughatul Arabiyah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Arab bersama. Sebelum Ustazah menjelaskan, mari aktifkan semua kameranya. Mbak Kasa Anda mohon diaktifkan kameranya dan dimatikan semua audionya. Baik, Ustazah akan menjelaskan untuk bab pertama, bahasa Arab pada kelas 5 di tahun ajaran baru ini. Anak-anak bisa melihat gambar PPT-nya Ustazah? bisa. Tapi kok kecil banget. Kecil banget. Oh ya, sebentar. Bisa kelihatan anak-anak gambarnya? Bisa. Sudah mulai. Ad-darsul awal fil baiti. Pelajaran pertama atau pelajaran ke-1 di rumah. Jadi ad-darsul awal itu artinya pelajaran ke-1. Fil baiti, di rumah. Al-mufradatu. Jadi, minggu pertama ini kita akan belajar mufradat.
kita akan belajar mufradat. Yang pertama, mufradat baitun. 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 Artinya rumah. Jadi al-mufradatu itu artinya kosakata. Di bab ini, di pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang kosakata yang ada di rumah. Bab kita pertemuan ini adalah di rumah. Jadi kita akan membahas kosakata yang ada di dalam rumah. Fil baiti. Yang pertama, baitun itu artinya rumah. Baitun artinya rumah. Coba kalian ikuti baitun rumah. Baitun rumah. Ya, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang hadiqatun. Tidak perlu dicatat untuk mufradatnya. Kalian sudah di print semua kalimat ini anak-anak. Jadi cuma tiba-tiba mati. Ya, jadi di dalam rangkuman kalian itu sudah ada mufradat di sekitar rumah. Jadi tidak perlu dicatat. Cukup kalian ikuti untuk agar kalian bisa hafal mufradat atau kosakata yang ada di rumah. Kemudian setelah kalian tahu baitun artinya rumah, yang kedua ada kosakata hadiqatun. Hadiqatun. Hadiqatun artinya adalah taman. Hadiqatun taman. Coba kalian ikuti. Ya, hadiqatun taman. Kemudian mufradat yang ketiga adalah syajaratun. Syajaratun. Syajaratun artinya adalah pohon. Syajaratun pohon. Coba kalian ikuti. Baik, selanjutnya ada zahrotun atau azharotun, azharun. Zahrotun, azharun. Artinya adalah bunga. Bedanya zahrotun adalah zahrotun kalau azharun beberapa bunga. Jadi zahrotun dan azharun artinya bunga. Tapi kalau zahrotun itu hanya satu bunga. Kalau azharun beberapa bunga. Zahrotun azharun artinya bunga. Coba diikuti. Ya, selanjutnya ada burtukolun. 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 Artinya adalah jeruk. Burtu artinya. Coba diikuti. Selanjutnya narojilatun. Narojilatun.
rojilatun. Artinya apa? Rojilatun. Kelapa. Coba diikuti. Baik, selanjutnya ada mauzun, artinya mauzun. Mauzun artinya pisang. Coba diikuti. Jadi nanti ketika Ustazah menjelaskan, mohon diingatkan yang Ustazah ikuti mikrofonnya dinyalakan ya, agar suaranya yang Ustazah ucap bisa didengar dengan jelas. Nanti ketika Ustazah bilang ikuti, baru kalian aktifkan mikrofonnya. Selanjutnya, wardatun. 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 Wardatun artinya bunga mawar. Wardatun bunga mawar. Coba diikuti. Baik, selanjutnya Yasminun. Yasminun melati. Coba diikuti anak-anak. Yasminun melati. Baik. Selanjutnya ada kosakata jamilatun. 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 Indah. Jamilatun. Indah. Coba diikuti anak-anak. Oke. Selanjutnya wasirun. Pendek. Wasirun pendek. Anak-anak, ketika Ustazah menjelaskan, mohon mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Nanti ketika Ustazah bilang, silakan diikuti, baru kalian nyalakan mikrofonnya. Jadi mohon mikrofonnya dimatikan dulu ketika Ustazah membacakan, agar suaranya bisa terdengar dengan jelas. Qasirun pendek. Qasirun artinya pendek. Coba ikuti. Oke, silakan dimatikan mikrofonnya. Selanjutnya murtafiun. Murtafiun tinggi. Murtafiun tinggi. Murtafiun tinggi. Coba diikuti anak-anak.
Baik, silakan dimatikan lagi mikrofonnya. Ustazah akan mengulangi sekali lagi mufrodatnya. Sekalian kalian ingat-ingat. Nanti di dalam modul kalian juga ada, bisa dilihat, dipelajari lagi, dibaca berulang-ulang agar kalian hafal mufrodat yang ada di rumah. Baitun, rumah. Baitun, rumah. Baitun, rumah. Hadikotun, taman. Hadikotun, taman. Hadikotun, taman. Syajarotun, pohon. Syajarotun, pohon. Syajarotun, pohon. Zahrotun, azharun. Zahrotun, azharun, bunga. Zahrotun, azharun, bunga. Burtukolun, jeruk. Burtukolun, jeruk. Narojilatun, kelapa. Narojilatun, kelapa. Mauzun, pisang. Mauzun, pisang. Mauzun, pisang. Wardatun, mawar. Wardatun, mawar. Wardatun, mawar. Yasminun, melati. Yasminun, melati. Jamilatun, indah. Jamilatun, indah. Qasirun, pendek. Qasirun, pendek. Murtafi'un, tinggi. Murtafi'un, tinggi. Selanjutnya, at-tadribu. At-tadrib adalah latihan. Nah, latihan ini yang akan menjadi tugas kalian. Jawablah teka-teki silang di bawah ini dengan benar. Setelah kalian tadi mempelajari kosakata yang ada di rumah, untuk menguji seberapa hafal mufrodat yang ada di rumah, silahkan kalian kerjakan teka-teki silang di bawah ini. Ada menurun, wardatun, murtafi'un, narojilatun, dan yasminun. Kemudian ada mendatar, hadikotun, qasirun, baitun, zahrotun. Kalau menurun, angka 2, soal nomor 2, itu ada 2. Menurun ada, mendatar juga ada. Jangan sampai kalian kebalik ketika mengisinya ya. Ketika menurun itu murtafiun, berarti yang ke bawah. Nah, ketika nomor 2 yang mendatar, hadikotun, itu menyamping. Jangan ketukar. Baik, silahkan kalian buka buku catatan kalian. Kalian jawab langsung di dalam modul, Mbak. Di dalam modul, kalian isi jawabannya. Langsung dikerjakan di dalam modul. Silakan dibuka modulnya. Silakan dibuka modulnya. Mas Fatih, ini atas nama Yuli Kurnia Bintan. Ini siapa ya? Mohon kameranya diaktifkan semua anak-anak. Yuli Kurnia Bintan. Oh, Mbak Tata.
Diaktifkan Mbak Tata, silakan dikerjakan di modulnya. Teka-teki silangnya diisi. Untuk soal nomor 2, ada 2 pertanyaan. Hati-hati menurun dan mendatar. Untuk Mbak Nabila dan Mas Haidar, karena belum dicetak modulnya, sekarang boleh dikerjakan di buku tulis saja. Silakan digambar di buku tulis, dibentuk teka-teki silangnya, kemudian diisi. Bagian Anda yang sudah mengeprint, sudah di-print modulnya, bisa langsung dikerjakan di modul. Yang belum, silakan dikerjakan di buku tulisnya. Nanti ketika kalian sudah selesai mengerjakan, silakan tugasnya difoto, dikirim ke ustazah ya. Setelah kalian selesai. Jadi setelah selesai mengerjakan, langsung difoto, nanti dikirim ke ustazah Olive. Jadi tugas bahasa Arabnya langsung dikirim ke ustazah Olive. Yang ini? Ya, yang itu Mbak. Dikerjakan yang seperti yang ada di PPT ya, yang bentuknya teka-teki silang. Dikerjakan sekarang Mbak. Mbak Nabila mengerjakannya di buku tulis. Kan belum dikirim. Silakan digambar PPT-nya. Silakan digambar teka-teki silangnya di buku tulis. Ya Mbak Nabila, boleh dikerjakan menggunakan pensil. Bagi yang belum di print, langsung dikerjakan di buku tulis saja. Yang sudah di print bisa mengerjakan. Ya, menggunakan ballpoint boleh, menggunakan pensil boleh. Yang penting tulisannya jelas ketika di foto. Ketika dikirim ke ustazah, tulisannya jelas. Pakai pensil atau ballpoint tidak apa-apa. Mas Nata sudah selesai? Belum itu loh, Us. Yang nomor 2 yang menurun itu. Yang nomor 2 yang menurun kenapa Mas? Gimana Mas Nata? Nomor 2 yang menurun? Ini kan ada mendatar dan ada yang menurun. Nah, yang menurun itu yang ke bawah. Yang ini. Yang ke bawah sini Mas.
Yang mendatar itu yang samping. Nah, ini jawaban yang nomor 2 mendatar. Jadi nomor 2-nya kan ada 2. Ini nomor 2. Yang menurun ditulis ke bawah. Yang mendatar ditulis ke samping. Sudah, tapi tingginya. Ini kan harusnya T. 2 ke bawah tinggi, mendatar kan Bisa dipahami? Gimana Mas Nara? 2 yang menurun Nomor 2 yang menurun itu pertanyaannya murtafiun. Ini ditulis ke bawah nih. Artinya murtafiun itu apa? Iya, nomor 2-nya kan ada 2, Mas. Nah, coba lihat lagi ke layar ya semuanya, Ustazah jelaskan. Untuk nomor 2 itu memang ada 2. Nah, untuk pertanyaan yang menurun, kalian tulis artinya murtafiun itu ke bawah. Murtafiun itu artinya apa? Kalian tulis ke bawah. Nah, untuk nomor 2 yang mendatar artinya tadi apa? Kalian tulis ke samping. Mikrofonnya mohon dimatikan semua dulu. Saya tahu. Oke, nanti kalau belum selesai, boleh dilanjutkan setelah pembelajaran. Pembelajaran yang kedua. Setelah ini kan ada pembelajaran lagi. Ini kan udah habis waktunya. Yang belum selesai, dilanjutkan nanti setelah pembelajaran. Kalau sudah selesai semua, baru difoto dikirim ke Ustazah. Nomor 2 ada 2 jawaban, menurun dan mendatar. Menurun ditulis ke bawah, mendatar ditulis ke samping. Hati-hati untuk nomor 2-nya ada 2. Baik anak-anak, karena jamnya sudah habis, silakan pensilnya ditaruh semuanya. Sudah. Pulpennya ditaruh semuanya. Yang belum selesai bisa dilanjutkan nanti setelah pembelajaran selanjutnya. Yang sudah selesai bisa difoto terus dikirim ke Ustazah. Bisa dimengerti ya? Bisa. Baik, Ustazah akhiri untuk pembelajaran bahasa Arab hari ini. Qad intahayna hadhihi dirasah, hayya naqra hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarakat. Ilal liqa. Maaf, salam. Bagaimana jawabannya? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ustazah mau absen sekali lagi. Yang belum hadir, Mas Syafi'el ada enggak di sini? Tidak ada.
Mas Wati? Mas Wati enggak ada. Mas Rizky Fatir? Enggak ada. Oh, Mas Wati ada. Lagi sambung. Mana sambung? Faiz. Itu sih enggak enak Mas Faiz. Mas Rizaldi enggak ada ini. Enggak ada. Leticia. Mbak Felicia ada enggak? Enggak ada. Oke. Sekarang lanjut ke pelajaran matematika. Siapkan alat tulisnya. Alat tulisnya, kita lanjut ke pelajaran matematika. Ya, Mas Azril. Mas Azril mau bertanya. Anak-anak lihat yang usia Rasyar enggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Bentar. Sudah. Sudah ya? Dengar suaranya Zara ya? Benar. Oke. Nah,
Pertama, ini ada cerita. Jadi, Edo membawa buah melon 1/8 bagian. 1/8 bagian. Nah, Benny membawa melon 1/2 bagian. Mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan, dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut? Jadi Edo membawa 1/8 bagian melon dan Benny membawa 1/2 bagian melon. Nah, ini adalah caranya. Kemarin yang atas itu namanya adalah pembilang dan yang bawah adalah penyebut. Ketika penyebutnya ini sama, angkanya sama, maka kalian tinggal menambahkan yang atasnya saja. Ingat, ketika penyebutnya ini sama, kalian hanya tinggal menambahkan pembilangnya saja atau yang atasnya saja. Oke. Nah, ini adalah contohnya. 1/5 ditambah 2/5 sama dengan, kita garis, thread. Penyebutnya kita tulis 5, karena penyebutnya sudah sama kan? Ini 5, jadi penyebutnya adalah 5. Kemudian pembilangnya, kita tulis 1 ditambah 2 sama dengan, kita tambahkan yang atasnya saja, 3/5. Paham ya? Nah, ini tadi juga masih sama, jadi penyebutnya masih sama. Penyebutnya ada 3, 3, dan 3, berarti digabungkan jadi 1, penyebutnya ditulis 3, kemudian pembilangnya ditulis di atasnya, 5 tambah 2 tambah 1. Jadi ditambahkan yang atasnya saja, 8/3. Ingat, kalau yang di bawahnya sudah sama semua, jadi tinggal menambahkan yang atasnya saja, ya. Kita lanjut ke pecahan yang berpenyebut tidak sama. Di sini Zara ajari lagi ya. Di sini ada contoh 2/3 ditambah 1/4. 2/3 ditambah 1/4. Kita lihat penyebutnya ini ada 3 dan 4. Ingat kemarin ketika penyebutnya berbeda, kalian mencari yang namanya KPK. Bagaimana caranya nyari KPK-nya? Nah, caranya adalah kalian mulai kalikan dari 1 sampai seterusnya. Jadi misalkan ini ada 3, kita cari kelipatannya 3 dulu. Kita cari dari mulai 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Terus 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 4 sama dengan 12. Dan seterusnya. Kemudian sama kayak yang di 4. Cara mencari kelipatan 4 yaitu 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12 dan seterusnya. Yang paling kecil dari itu yang sama adalah 12. Nah, ini kan ada 2 angka nomor yang sama, tapi kita ambil yang paling kecil. Angka yang sama dan yang paling kecil. Ada angka 12. Kita taruh di sini 12. Thread 12 di sini. Nah, ini caranya adalah 12 ini kita kalikan
Di bawah ini sebenarnya kalian tulis 3 dulu. 3 kali berapa hasilnya 12? Yaitu kan 3 kali 4. Nah, di atasnya ini kalikan 4. Ya. Kalau di bawahnya kalikan 4, berarti di atasnya kalikan 4. Terus lanjut, 12 ini ada 4 kali berapa hasilnya 12? Yaitu 4 kali 3. Jadi di sini 4 kali 3 sama dengan 12. Dan 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, kita taruh sini, 12, 12. 2 kali 4 sama dengan 8. 1 kali 3 hasilnya 3. Jadi hasilnya 11 per 12. Kita lanjut di contoh berikutnya biar kalian lebih paham. Nah, di sini ya. Ini ada 4/5 ditambah 3/4. Kita cari KPK-nya. KPK dari 5 dan 4. Kelipatan 5 yang pertama dicarinya adalah dengan 5 kali 1 sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian 5 kali 3 hasilnya 15. Dan seterusnya 5 kali 4 sama dengan 20. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, kita kemudian cari yang kelipatan 4. Kelipatan 4 yang pertama, 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. Dan 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita tulis di sini. 4/5 ditambah 3/4. Kita garis ini. 5 kali berapa hasilnya 20. Nah, yang ini kan tadi kita hitung sininya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini dikali 4. Kemudian yang atasnya ditulis juga 4 kali 4. Ditambah 3/4. Nah, 4-nya ini dikali berapa, Us? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 kali 5. Terus yang atasnya 3 kali 5. Nah, terus ditulis di sini 16/20 plus 15/20 sama dengan 31/20. Sampai sini kita kira ada yang ditanyakan enggak? Enggak. Tidak, Us. Sudah paham? Lanjut ya. Nah, di sini kita mencari sama tadi penjumlahan, penyebutnya tidak sama, tapi kita sederhanakan, yaitu menjadi angka yang paling kecil. Contohnya, ada 4/15 ditambah 6/10. Kita cari kelipatannya. Ada 15, kelipatannya adalah yang pertama 15 kali 1 hasilnya 15. 15 kali 2 hasilnya 30. Dan 15 kali 3 hasilnya 45. Kemudian kita cari kelipatan 10. 10 kali 1 hasilnya 10. 10 kali 2 hasilnya 20. 10 kali 3 hasilnya 30. Begitu seterusnya. Nah, kita dapatkan di sini angka yang sama dan yang paling kecil adalah 30 dan 30. Kemudian kita taruh di sini 4/15. Nah, kita dapatkan 15 ini dikali 1, 2. Nah, 15 kali 2.
dan atasnya juga sama, jadi 4 kali 2. Ditambah, ini ada 10. 10-nya tadi berarti kelipatannya ada di angka yang ketiga. 1, 2, 3. Berarti 10 kali 3. Dan yang 6 sama dikalikan dengan 3. Jadi 6 kali 3. Hasilnya 8/30 ditambah 18/30. Sama dengan 26/30. Nah, cara menyederhanakan pecahan adalah membagi dengan bilangan penyebut dan pembilang yang sama. Ya, jadi harus sama. Ketika kalian ingin menyederhanakan menjadi lebih kecil, kalian bisa bagi dengan angka 2 dan seterusnya. Di sini contohnya kita bagi dengan bilangan 2. Nah, kita lihat 26 dibagi 2 bisa, 30 dibagi 2 juga bisa. Nah, ini 26 dibagi 2 hasilnya 13. Kemudian 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, ini sudah mentok, nggak bisa disederhanakan lagi karena 13 ini angkanya ganjil dan tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lainnya lagi. Jadi selesai di angka 13/15. Gitu. Penyederhanaan ini ada yang ditanyakan enggak? Udah paham belum? Ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian kita masuk ke penjumlahan pecahan campuran. Nah, di sini ada pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan bilangan biasa. Bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi, pecahannya biasa itu pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Dapat diubah menjadi pecahan campuran dalam bentuk A, B per C. Kita lanjut. Ini adalah contohnya. Bagaimana cara menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Contohnya seperti ini. 3/1/2 sama dengan 3 dikali 2 dulu, kemudian ditambahkan 1. Tugasnya nanti ya, belum selesai ini materinya. Jadi 3/1/2. 3 dikali 2 ditambahkan 1/2. Hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6. Ditambah 1 jadi 7/2. Oke. Di contoh kedua ada 4 5/6. Jadi 4 kali 6 ditambah 5. 4 kali 6 ditambah 5/6. Ya, penyebutnya harus sama. 4 kali 6 ditambah 5. Penyebutnya harus sama, tetap 6. Sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24 per 6. Penyebutnya tetap sama, tetap 6. Sama dengan 29/6. Ini cara menjadikan pecahan campuran jadi pecahan biasa. Oke. Ingat-ingat, ini dikali bawah ditambah atas. Penyebutnya tetap sama. 3 kali 2 ditambah 1. Penyebutnya tetap sama 2. Ya. Nah, langkah-langkah penjumlahan pecahan campuran. Pastikan penyebut kedua pecahan sudah sama. Jika penyebutnya tidak sama, maka samakan terlebih dahulu dengan mencari
KPK seperti tadi. Nah, jumlahkan pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Sederhanakan pecahan dengan mencari FPP. Nah, kita lanjut dulu di sini. Nih, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ada 11/2 sama dengan 11 dibagi 2, jadinya 5. Sisanya 1, jadi 5 1/2. 11 dibagi 2 sama dengan 11. Nah, 11 dibagi 2, kalian bisa pakai cara 11 dibagi 2 dulu, kalian bagi. Terus kan hasilnya kan 5. Nah, ada sisa 1. Jadi, penyebutnya ini tetap sama, kalian tuliskan 2. Jadi, ketika kalian kalikan lagi, 5 dikali 2 kan 10. Ditambah 1 hasilnya 11. Jadi, tetap 11/2. Di sini ada 25/9. Kalian bagi dulu, 25 dibagi 9. Hasilnya itu ada 2. Nah, ada sisa 7. Kalian kan ketika mengalihkan 25/9, itu kalian dapatkan hasilnya 2. Terus ada sisanya 7. Nah, penyebutnya tetap kalian tulis 9. Oke. Ini ada contoh penjumlahan pecahan campuran. Ini agak panjang ya. 3, 2/6 ditambahkan 6, 3/4. Sama dengan, ini kalian buat jadi pecahan dulu, pecahan biasa dulu. 3 kali 3 ditambah 2. Kalian tulis di sini. 3 kali 3 ditambah 2 per 3. Penyebutnya tetap sama, oke? Penyebutnya tetap sama. Ditambah 6 dikali 4 ditambah 3. 6 dikali 4 ditambah 3 per 4. Penyebutnya tetap sama. Ingat, penyebutnya tetap sama. Nah, ini kita buat jadi pecahan biasa. Hasilnya 3 kali 3, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi 11/3. Terus ditambah 6 dikali 4 ditambah 3. Hasilnya 6 kali 4, 24. Ditambah 3, hasilnya 27 per 4. Nah, setelah kita dapatkan 11/3, 27/4, kita buat seperti ini. Kita mencari KPK dari 3 sama 4. Kalian coba cari 3 sama 4. Seperti yang tadi ya. 3 dikali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Terus dari KPK 4, kalian juga cari 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. Nah, kalian sudah mendapatkan angka 12 yang sama. Kalian tulis di sini. Berarti 3 tadi 4 kali. Jadi 3 kali 4, terus 11-nya juga dikali 4. Hasilnya 11 kali 4 sama 3 kali 4. Nah, yang 4 juga gitu. Berapa kali 12 hasilnya? 4 kali berapa hasilnya 12. Nah, berarti kan 4
kali 3. Kalian tulis di sini 35/12. Nah, kalian coba coba dibagi. Ini kan menjadi pecahan sederhana. Pecahan sederhana. Jadi 25 dibagi 12, nanti kalian akan mendapatkan hasilnya 10. Nah, sisanya ada 5. Jadi 10 kali 12 sama dengan 120, ditambahkan 5, hasilnya 125/12. 125 dibagi 12, hasilnya ada 10. Kemudian kalian tuliskan sisanya ada angka 5/12. Oke, 125/12 sama dengan 10, sisanya ditulis di sini, kemudian penyebutnya tetap sama, gitu. Oke, kita lanjut ya. Putus. Bentar. Nah, ini ada yang kedua contoh lagi. 2/3 ditambah 2/7. 2/1/3 ditambah 2/7. Kita tulis di sini penyebutnya tadi 3. Terus di sini 2 kali 3 ditambah 1/3 ditambah 2/7. Kita dapat di sini 2 kali 3 ditambah 1 sama dengan 7. Jadi 7/3 tambah 2/7. Sama dengan kita cari KPK-nya, didapatkan 21. Kalian cari KPK-nya, nanti dapatnya 21. Suaranya masih putus-putus nggak? Masih, Us. Ya. Kita lanjut ya. Putus-putus. Masih putus-putus. Putus-putus. Masih putus-putus. Terus masih putus-putus. Kalau nanti kalian kurang paham atau ingin bertanya, iya.
Tapi suaranya mana? Kelihatan, tapi suaranya Zahra putus-putus. Kelihatan. Oke, Zara lanjut ya. Nanti kalau misalnya kalian kurang paham, kalian bisa lihat di videonya langsung. Kalian tulis latihan soalnya dulu. Kalian tulis soalnya dulu, nanti Zara terangkan sedikit tentang penjumlahan campuran. Soalnya kan tadi putus-putus ya. Sudah? Belum, Us. Sudah ya? Sudah, Us. Habis ini Zara terangkan lagi sebentar. Sudah. Ya maaf ya, sinyalnya hari ini lumayan. Sudah selesai? Sudah. Yang lainnya sudah selesai. Sudah. Oke. Zara mau menerangkan sedikit tentang yang tadi.
Nah, ini kalian lihat ada 3/3, 2/3 ditambah 6, 3/4. Caranya kita buat sebagai pecahan biasa dulu. Nah, kita buat jadi pecahan biasa dulu. Gimana Us tadi? Caranya, seret, kita tulis ini 3. Ditambah, penyebutnya tetap sama ya. Kalian tuliskan. Kemudian, nah di sini kalian tulis 3 kali 3 ditambah 2. 3 kali 3 ditambah 2. Sini 3 kali 3 ditambah 2. Oke. 3 kali 3 ditambah 2. Terus selanjutnya ini 6 dikali 4 ditambah 3. 6 dikali 4 ditambah 3. 6 kali 4 ditambah 3. Nah, selanjutnya kalian dapatkan 3 kali 3, 9. Ditambah 2, hasilnya 11/3. Tambah 6 dikali 4 sama dengan 24. Ditambah 3, hasilnya 27/4. Kita dapat 11/3 ditambah 27/4. Kemudian tinggal menambahkan. Nah, cara mendapatkannya dengan mencari KPK. Oke. KPK. Kalian cari di sini KPK 3 sama 4. Oke. KPK 3 sama 4. Kita cari di sini KPK 3. KPK 3 kita dapatkan dari 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian lanjut 3 kali 2 hasilnya 6. 3 kali 3 hasilnya 9. 3 kali 4 hasilnya 12. 3 kali 5 hasilnya 15 dan seterusnya. Kemudian kalian cari KPK dari 4. Nah, di sini 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian lanjut 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 4, 16 dan seterusnya. Di sini kalian sudah dapat. Nah, ini dia. 12 sama 12. Yang paling kecil dan sama. Kemudian di sini kalian tulis 11/3. Dikali berapa, Us? Nah, yang ini tadi kalian dapatkan 11-nya 3-nya KPK dari 3 kalian dapat dari 1, 2, 3, 4. Berarti dikali 4. Karena 3 dikali 4 jadi 11-nya juga sama dikalikan 4. Terus yang ini tadi 27/4. Dikali berapa, Us? Sama, kalian cari 4-nya tadi berapa kali? 1, 2, 3. Berarti di sini dikali 4 kali 3, 27 kali 3. Oke. Dilanjut. Seret. 11 kali 4 hasilnya 44. Per 3 kali 4 hasilnya 12.
ditambah 4 kali 3 hasilnya 12. 27 kali 3 hasilnya 81. Nah, dapatkan hasil 44 tambah 81 hasilnya 125 per 12. Jadi hasilnya 125 per 12. Kemudian kalian sederhanakan. Gimana caranya menyederhanakan? Caranya adalah ini. 125 ya kan? 125 dibagi 12. Nah, ini ya. Kalian kalikan berapa berarti? Biar dapatnya 125 kan nggak bisa. Berarti kalian kalikan 10 dulu. 10 kali 12 hasilnya berapa? 120. Straight. Nah, ini dia sisa 5. Ini ya, ini sisanya. Jadi di sini ditulis 10, hasilnya ini 10. Sisanya ditaruh sini per 12. Paham ya dari sini? Oke. Paham. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ngajar. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Ya, sudah paham ya? Sudah. Sudah. Oke, selanjutnya Zara mau tahu, kalian coba bareng-bareng. Ada 21/3 ditambah 2/7. Nah, ini caranya gimana? Ini caranya gimana? Yang pertama, kalian jadikan pecahan biasa dulu. Yang 21/3-nya. 21/3 kalian jadikan pecahan dulu biasa. Nah, di sini kita tuliskan penyebutnya 3. Jadi 2 kali 3 ditambah 1. Kita tulis di sini 2 kali 3 ditambah 1. Nah, yang ini karena sudah pecahan biasa, kalian tuliskan tetap 2/7. Ini. Nah, kemudian sama dengan kalian tulis 2 kali 3 ditambah 1. Hasilnya 2 kali 3, 6 ditambah 1, 7. 7/3 ditambah 2/7. Sama dengan, kemudian kita cari KPK-nya. Nah, ini kan sudah pecahan biasa semua. Kita cari KPK-nya dulu. KPK-nya cari 3 sama 7. Yang pertama tadi 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. Kita berhenti dulu sampai 21. Terus yang 7.
Kita cari 7 kali 1, 7. 7 kali 2, 14. 7 kali 3, 21. Nah, kita dapatkan angka yang sama yaitu di angka 21. Oke. Kita taruh di sini. 7/3 dikali berapa, Us? Dikali ini. Yang 3 tadi kita dapatkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3 kali 7. Yang ini juga 7 kali 7. Terus kita tulis di sini 2/7 dikali berapa? 7 kita cari 1, 2, 3. Berarti 7 kali 3 ditambah yang ini di atasnya juga 2 kali 3. Nah, kita dapatkan sekarang 7 kali 7 sama dengan 49. Per 3 kali 7 sama dengan 21. Ditambah 2 kali 3. Hasilnya 6. Per 7 kali 3 sama dengan 21. Nah ini. Kita dapatkan 49 tambah 6 hasilnya 55 per 21. Jadikan pecahan sederhana. Gimana caranya tadi? 55 dibagi 21. Kita coba dari dikalikan 2. 21 kali 2. 24. Nah, ini ya. Kita taruh di sini 2. 2 kali 21 hasilnya 42. Kita kurangi 3, 1. Nah, karena 13 ini sudah tidak bisa lagi dibagi 21, jadi hasilnya berarti ini sisa ya, berarti sisa. Ini sisanya. Jadi kita tulis di sini 2, hasilnya ini tadi 2 ya. Terus sisanya ditaruh di atas sini. Ini sisanya per 21. Nah, ini dia hasilnya tadi. Oke, sudah ya, sudah paham ya? Oke, jangan lupa untuk dikerjakan matematikanya. Kita sekarang lanjut ke SPDP. Nanti yang penting kalian bisa catat di buku catatan. Kita lanjut di SPDP dulu. Boleh minum-minum dulu. Bentar ya. Iya, boleh minum, boleh maam jajannya. Boleh cemilannya dulu. Habis ini udah selesai, kalian boleh boleh makan pagi, sarapan.
Nah, kita akan belajar tentang gambar cerita. Kalian boleh catat yang penting. Nah, kita masuk lagi ke cerita. Ada Edo lagi di sini. Habis ini Mas Azril, SPDP selesai, kalian sudah selesai pelajarannya. Nah, kita masuk ada Mas Edo. Edo semakin menyukai kelinci karena selain bulunya itu lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, di sini tuh Mas Edo sangat suka wortel. Wortel itu banyak manfaatnya ya. Jadi kalian belajar makan sayur jika kalian belum suka sayur. Nah, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo makan kelinci. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat sama Edo. Nah, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci dan Edo juga mengikuti gerakan kelinci. Lihat, ini Edo juga ikut melompat-lompat. Nah, coba kalian amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Di sini itu termasuk rangkaian gambar cerita. Jadi, yang pertama Edo ikut Pak Rudi masuk ke kandang. Kemudian Edo melihat-lihat dan memberikan wortel. Oke. Kemudian si Edo lihat kelinci dan kemudian ikut bermain sama kelinci. Ini ya. Ini merupakan gambar rangkaian cerita. Rangkaian gambar cerita itu kayak gini. Nah, ini kalian bisa catat. Gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Seperti Edo tadi, itu adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi kan tadi tulisannya, ini kalian bisa sambil tulis ya. Jadi kan tadi tulisannya ada Edo mengikuti Pak Rudi ke kandang. Nah, itu kan di gambarnya ada kandang, terus ada kelincinya banyak. Jadi, bacaan sama gambar itu sama. Itu namanya gambar ilustrasi. Itu. Jadi gambar ilustrasi itu gambar sama tulisannya itu sama. Kayak contohnya Pak Rudi sama Edo. Ya, sampai jam 10. Insya Allah nggak sampai jam 10 nanti. Ya, sampai jam 10. Sudah ya ini? Belum. Belum. Gambar cerita.
menggunakan gambar atau selang. Nanti selesai pembelajaran, Mas Azril boleh ngecas HP-nya. Jadi sebelum mengikuti pelajaran, kalian cas HP-nya dulu sampai baterainya benar-benar full. Nanti jadi nggak putus di pas pelajaran. Udah. Oh iya, Usyara. Kalau pakai komputer bisa. Usyara mau mengingatkan untuk yang belum mengirimkan tugas di hari Senin, nanti sekalian mengirimkan tugas yang di hari Rabu ya. Untuk yang belum mengirimkan tugas di hari Senin, bisa mengirimkan nanti sekalian mengirimkan tugas yang hari Rabu, ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah? Sudah. Belum. Yang merasa belum mengirimkan tugas di hari Senin, sebelum Usyara mengingatkan, nanti kalau belum mengirimkan juga, Usyara mau mengingatkan ke bundanya kalian. Jadi harus mengirimkan tugas. Belum, ini masih menerangkan materi, latihan soalnya habis ini. Sudah belum? Sudah. Belum. Catat yang penting-penting saja, enggak apa-apa. Sudah selesai, Us. Sudah ya, kita lanjut. Ini dia, ada gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu gambar yang berupa foto, ada gambar yang menggunakan tangan, ya. Ada gambar yang berupa foto sama gambar yang menggunakan tangan. Kita lihat gambar yang berupa foto. Ini bagaimana penggunaan gambar ilustrasi? Ini penggunaan gambar ilustrasi itu disesuaikan dengan kebutuhan isi bacaan atau teks. Ini misalnya penggunaan gambar ilustrasi yang ada di fabel, bacaan cerita hewan. Ini kan ada tulisannya. Dan si kelinci tambah kian kaget karena si kura-kura sudah berada di bukit keempat dari tadi. Dan malu kenapa si kura-kura yang lambat bisa mengalahkannya. Nah, ini gambar ilustrasinya si kelincinya tergesa-gesa dan bingung. Kok bisa si kura-kuranya cepat? Nah, kemudian ada gambar menggunakan tangan seperti ini. Tujuan gambar ilustrasi adalah memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Ini dari hasil gambaran tangan. Tujuan ilustrasinya adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan.
Sahabat Kaca ingin membuat rumah burung, namun ayah juga menyuruhnya untuk membereskan kamar. Iya. Fungsi dari gambar cerita yang pertama adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, dan menambah artistik atau keindahan. Itu ditulis, Us. Boleh ditulis. Sudah? Belum. Iya. Sudah. Sudah ya? Belum. Jadi kalau misalnya membawakan kajian Nulisnya agak cepat ya. Kalian harus belajar mulai sekarang nulisnya agak cepat. Oke. Oke. Sudah. Nah, langkah membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah menentukan gagasan. Jadi menentukan pokok ceritanya itu apa. Nah, setelah menentukan gagasan, kalian tentukan adegan apa yang akan digambar dan siapa saja tokohnya. Misal kayak tadi, ada kura-kura, kancil, dan teman-temannya. Terus bagaimana suasananya? Misal pas panik atau kaget atau bingung. Ini tidak dicatat, tidak apa-apa. Kalian harus paham aja. Pas panik atau pas sedih atau pas apa menangis, boleh. Kemudian kalau kalian sudah dapat apa yang kalian ingin buat, terus tokohnya siapa saja, bagaimana suasananya. Nah, misalnya kayak kalau di rumah, misalnya ibu, ayah, adik sama kalian. Nah, kan jadi satu. Kalian boleh misalnya pas lagi membuat kue bersama di dapur. Berarti gambarnya ada dapur, ada kakak, ada adik, ada ibu sama ayah. Nah, suasananya bagaimana? Kalau bikin kue berarti lagi senang, lagi bahagia. Berarti gambarnya pas lagi ceria semua. Gitu. Sketsa.
rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Misalnya pas mau buat kue, terus adonannya jatuh, habis itu kaget. Terus adik nangis. Nah, kayak gitu rancangannya atau rangkaian gambarnya itu harus ada. Kemudian setelah itu diberi warna. Nah, setelah kalian buat gambarnya, kalian boleh kasih warna pakai cat air, pensil warna, spidol, dan sebagainya. Kemudian ada media gambarnya. Ada media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Contohnya ada kanvas, kain, kertas, bahkan bisa gambar di komputer atau di kaca. Itu media gambarnya, media alasnya. Kemudian media pewarnanya ada pensil warna, ada cat air, dan sebagainya. Itu ya. Nah, ini yang pertama, ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah ini realis. Jadi, gambar yang sesuai dengan bentuk aslinya. Namanya realis. Ya. Contohnya ini seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai, karya Raden Saleh. Nah, ini udah kayak ombak beneran dan ini ada kapalnya. Kapalnya ini dilanda badai. Jadi gambarnya itu benar-benar seperti kejadian nyata. Ini ada juga kupu-kupu. Ini kan kupu-kupunya seperti kupu-kupu asli. Nah, ini namanya realis. Gambar yang sesuai dengan bentuk aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Namanya realis. Nah, ini karikatur. Karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah objek aslinya. Putus-putus ya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Nah, biasanya seperti ini. Pak Habibie, ini namanya Pak Habibie. B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini menciptakan sebuah pesawat. Jadi, di sini orangnya gambarin pesawat sambil dinaikin Pak Habibie. Lanjut gambar kartun yang kalian sering lihat seperti Upin Ipin dan lain-lainnya. Ini namanya kartun. Gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Nah, ini. Oke. Terus ada gambar dekoratif. Jadi, misal ini gambar gajah. Terus ada digambari yang lain-lain. Gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk aslinya tanpa menghilangkan ciri-cirinya. Ya, jam 10 selesainya. Ini ada komik. Komik kayak Pak Rudi tadi. Dan aduh, ini namanya komik. Langkah-langkah menentukan komik. Yang pertama menentukan tema komik. Kemudian membuat alur, membuat sketsa, mulai menggambar, dan membuat detail gambar menjadi seperti hidup. Oke, soal kalian tulis.
Sudah? Belum. Belum. Kalian belajar nulis cepat loh ya. Ya. Tapi harus rapi. Ayo. Sudah? Belum, Bentar lagi, Us. Oh ya. Sudah. Sudah? Belum, Us. Belum. Belum. Katanya sudah. Sudah. Ya. Oke, kalau sudah sebentar. Nah, ini contoh gambar cerita ya. Oke. Karena sudah selesai. Oke, kalian nyalakan kameranya dulu dan siapkan untuk berdoa. Dinyalakan mikrofonnya. Alur ceritanya. Jadi tugasnya kayak yang dicontohkan tadi loh, yang terakhir tadi hanya gambarnya saja, nggak usah ada alur ceritanya, hanya gambarnya saja, oke? Oke. Masih
Siski duduk yang baik, kita doa bareng. Kita dari doa. Wahid, Isnan, Salasa, Ata. Budallahu jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi illal ladzina amanu wa wa amilus sholati wa tawassaw Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Besok kalau berdoa sikapnya harus yang bagus, sempurna, sikap sempurna. Nggak boleh ada yang makan, nggak boleh ada yang guyon sendiri, ya. Tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Terus yang belum mengirimkan tugas di hari Senin, tolong dikirimkan, oke? Yang belum mengirimkan tugas di hari Senin, sekalian dikirimkan hari ini, ya. Oke, udah akhiri ya. Dan juga ayah bundanya jangan lupa mengisi Google Form-nya ya, yang sudah dikirimkan linknya. Oke, sejarah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sobo.